Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda khawatir dalam hidup ini? Ini yang biasa menyebabkan kekhawatiran. Coba amati. Saya berangkat ke Purwokerto dan untuk menghadiri tahbisan imam dari angkatan saya di novisiat. Kemudian 25 tahun menjadi imam, bersyukur. Dan kemudian akhirnya saudara-saudari, saya pulang dari Keuskupan Purwokerto menuju ke Pemalang. Dan rupanya kemarin itu saya hanya bawa uang 400.000. Lalu sampai di Purwokerto saya belikan bensin habis 363. Maka sekarang tinggal 32.000. Kemarin saya was-was. Loh, kenapa di dompet saya hanya ada 400.000? Kemana uang yang lain? Kemudian begitu saya terlalu berani pede, saya belikan bensin sehingga dari 400.000 itu langsung habis 368 atau berapa saya lupa. Intinya sekarang tinggal 32.000. Kemarin tentu saja saya khawatir. Kalau ada ban bocor gimana? Kalau saya ngantuk mau beli kopi gimana? Mau beli snack sedikit sekedarnya gimana? Dan kemudian saya banyak sekali hal-hal yang membuat saya khawatir. Lalu apakah gunanya kekhawatiran itu? Sekarang saya sudah hampir sampai Pemalang. Artinya uang 32.000 yang saya khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Uang itu masih utuh dan kemudian kekhawatiran tidak berguna. Kekhawatiran membuat beban hati dan akhirnya malah kadang membuat kita menjadi susah. Sumber penyakit. Bukankah stres sumber penyakit? Hari ini kita mendengarkan Injil dari Yesus yang mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab lihatlah burung pipit di udara. Dia tidak pernah nanam, tidak pernah menuai, tapi dia selalu diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga bakung. Bunga bakung itu tidak pernah memintal, tidak pernah menenun, tetapi pakaiannya sungguh indah dan lebih indah daripada Salomo dengan kemegahannya. Tetapi bunga bakung yang hari ini mekar, besok busuk, dibuang ke tempat sampah dan kering, ternyata cantiknya melebihi Salomo. Apalagi kamu, hai orang tidak beriman. Memang segala itu, makanan, minuman, pakaian, dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, menjadi sumber kekhawatiran. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaannya, kerajaan Allah, maka kebutuhan itu semua akan dilimpahkan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Saya mendengarkan khotbah Romo Greg yang sudah 25 tahun menjadi imam pesta perak. Saya juga mendengarkan bagaimana kisahnya dididik dari dulu novisiat menjadi imam yang butuh bertahun-tahun pula untuk ditahbiskan. Dan sekarang sudah 25 tahun menjadi imam. Apakah semua lancar? Apakah semua tanpa kekhawatiran? Romo Greg mengatakan penuh kekhawatiran. Lancar karena di situ akhirnya memahami cinta Tuhan. Beliau bicara tentang panggilan. Beliau bicara tentang katanya panggilan itu adalah ada ruang
ada waktu, dan bertemu dengan mimpi, keinginan, kehendak, dan disitulah panggilan itu. Dari Purwokerto, kemudian studi di Unsud Pertanian, kemudian melanjutkan di novisiat Girisonta. Kebetulan saya satu angkatan dulu, kemudian juga ada satu kemarin yang hadir sebagai seorang bapak yang juga satu angkatan. Kami 29 masuk di situ. Apakah lancar? Tidak. Lalu kemudian selesai novisiat ke Jakarta, studi filsafat. Beliau karena sudah S1 bisa menyelesaikan filsafat S1-nya 3 tahun karena banyak mata kuliah yang dikonversi. Lalu kemudian di atas saya tak bisanya 1 tahun. Karena kemudian pastoral, kemudian 2 tahun, kemudian studi teologi di Manila beliau, dan akhirnya tahbisan di atas saya 1 tahun. Karena jenjangnya bisa lebih cepat. Beliau masuk ke novisiat tanpa lewat seminari, tetapi sudah kuliah S1 Insinyur Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman. Kekhawatiran ada, tetapi ternyata begitu melihat lagi bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu dihadapi semua lancar bersama Tuhan, maka timbul suatu kesimpulan bahwa Tuhan menjamin. Apa gunanya? Jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja untuk menjamin hidup kita. Tetapi pasrah kepada Tuhan itu yang lebih penting. Saudara-saudari yang terkasih, Romo Greg akhirnya sekarang berkarya di Manila, di Filipina sebagai dosen perbandingan agama-agama. Beliau mengambil doktoral di Universitas Islam Negeri Jakarta, yaitu di bagian saya tidak tahu yang jelas tentang ajaran agama Islam. Dan kemudian dia sekarang sering memberi workshop untuk perbandingan agama-agama. Dan ini sangat menarik. Dan kesulitan, tantangan dia ceritakan muncul di situ. Tetapi dia merasakan bagaimana Tuhan selalu menjamin dia. Bagaimana Tuhan selalu memberi kepastian, keyakinan bahwa yang kamu khawatirkan itu semua akan lenyap karena kamu akan menghadapi sejauh kamu masih memegang apa yang kuperintahkan kepadamu. Sejauh kamu masih beriman bahwa aku menyertai kamu. Saudara-saudari, kita adalah anak-anak Allah. Kita lebih berharga dari burung onta, burung pipit, ataupun bunga bakung. Maka kita juga layak untuk dijamin oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ini bukan berarti kita tidak membuat perhitungan di dalam rencana hidup kita. Kita tetap membuat perhitungan. Kita tetap membuat perencanaan. Tetapi bahwa ketakutan berlebihan akan masa depan kita, akan segala hal, justru membebani kita. Menumbuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Dan somatis itu, penyakit-penyakit itu akan muncul. Tetapi akan hilang begitu saja ketika kita semakin tidak khawatir akan segala hal. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan syukur. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.